البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram. Ini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Thaharah, kita tentang bersuci. Beliau masukkan di situ beberapa bab tentang masalah air, yang kemudian juga adab buang hajat, kemudian juga masalah wudu, tayamum. Ya, dan kita masih di bab al-haid, tentang permasalahan haid. Semoga pada pertemuan terlewat ciri-ciri haid, demikian juga istihadah. Panjang lebar hadis tentang istihadah. Yang semulanya itu adalah penyakit, untuk tetap dia itu melakukan sholat, demikian juga puasa. Dan yang benar ulama alam tidak wajib bagi dia itu mandi. Ya, hadis-hadis kemarin ada yang mengatakan mandi dan sebagainya, ya, maka itu adalah dhaif. Demikian juga berwudu. Ya, paling tingginya itu perbuatan dari sahabiah. Ya, demikian. Bukan Nabi merintahkan. Ya Allah. Tapi kalau ingin berhati-hati, ya berwudu setiap salat dan demikian. Kemudian berikutnya kita akan sebutkan hadis yang kelima di bab haid ini. Qala rahimahullah taala, ya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Imam As-Sunani, ya, namanya Nusaibah. Ummu Atiyah ini namanya Nusaibah. Nama para sahabiah. Bintu Ka'ab Al-Ansariyah. Bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat min kibari sahabiyat. Berbayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari sahabat-sahabat yang besar. Sahabiah, perempuan-perempuan sahabat yang besar. Maksudnya yang lebih awal masuk Islam, ya demikian. Wa kana taghzu ma'a Rasulillah. Bahkan disebutkan beliau ini ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umaridul mardo, mumarrido, merawat orang-orang yang sakit, petudawi, al-jarha, mengobati orang-orang yang terluka. Ya demikian. Walaupun disebut para ulama mengobati tetap secara syariat. Mungkin dari mahramnya atau semisal itu. Ya demikian. Jangan kemudian menjadi alasan boleh ini dan itu. Ya, tetap kita mau kembalikan pada ayat, demikian juga hadis yang muhkam. Tidak boleh seorang perempuan menyentuh yang bukan mahram. Ya demikian. Maka demikian disebutkan. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan di sini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kunna la na'uddul qudrah was sufrah. Kami para perempuan tidak menganggap al-qudrah was sufrah ba'da tuhri, setelah suci, setelah selesai haid, syai'an sedikit pun tidak menganggap. Apapun kalau dia sudah selesai dari haidnya, tampak darah ini atau darah itu, kalau dia itu sudah selesai dari kebiasaannya, maka itu bukan darah haid. Ya, tidak mempengaruhi haid. Sudah berarti dia sholat, demikian juga puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, ini tidak menganggap qudrah, demikian juga sufrah. Rawal Bukhari wa Abu Dawud, meriwayatkan Imam Bukhari, demikian juga Abu Dawud wa lafdzulah. Lafadznya Imam Abu Dawud rahimahullah. Apa itu qudrah? Sebutkan di Tadhihul Ahkam oleh Syekh Bassam rahimahullah taala, qudrah dengan dhammah kaf wal hiyal laun al-ahmar, itu warna merah, alladzi yudrab nahwa sawad, merah menuju apa, hitam. Ya, itu. Ya, sebagian mengatakan tentang qudrah ini, yaitu apa? Ma'un mutasikhun, kotor, wasikhun. Air yang kotor, mutakadirun, ya, ruh. Walaysa bidam, bukan darah. Itu. Ini qudrah, ya, maknanya adalah air yang kotor, seperti air yang kotor, bukan darah. Sebagian mengatakan ini warna merah menuju hitam. Ini qudrah. Keruh. Ya, qudrah sendiri secara bahasa ulama ini keruh. Kemudian sufrah, ya, yaitu apa? Ya, disebutkan di Tawdihul Ahkam
yaitu apa? Laun al-ahmar alladhi yamilu ilal bayad, merah yang menuju ke putih. Ya, sufra sendiri artinya kuning. Kan itu. Seperti warna emas ya, misal itu. Sebagian mengatakan sufra itu adalah ma ya'luhu sufra. Air yang bagian atasnya itu kuning. Seperti ma'al juruh, seperti air apa? Air luka. Ya demikian. Ya darah luka seperti itu. Yani darah yang seperti darah menuju hitam, demikian juga darah yang seperti ya menuju warna merah. Ya, warna merah yang menuju ke putih. Itu. Ini tidak dianggap oleh mereka ya para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibahas di sini sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala ya. Demikian juga ulama yang lain. Ini dapat jumhur ulama ya berpendapat kebanyakan dari para ulama bahwa warna-warni tadi kudrah, yakni merah yang menuju hitam, demikian sufrah, merah menuju putih. Fi ayyami haid, di waktu-waktu haid, minal haid, dari haid. Jadi kalau dia biasa haid itu 6 hari atau 7 hari, ya kemudian apa keluar warna seperti ini, berarti ini haid sudah. Jadi di hari-hari haid itu adalah haid. Wa in ra'athu ba'da ayyam haidha, kalau dia lihat setelah hari-hari dia haid, ya. Demikian juga wa tuhriha, ya. Demikian juga dia sudah suci. Kalau tadi kan di waktu-waktu haid, maka itu adalah haid. Tapi keluarnya setelah hari-hari selesai dia haid dan waktu-waktu dia itu suci, maka fala tu'tat bih, maka tidak dianggap dengannya. Ya itu. Nah, di sini adalah sebagai hukum dalam permasalahan ini. Jadi kalau keluar seperti ini di hari-hari dia haid, ya itu haid sudah. Kalau di luar kebiasaan haid sudah selesai haidnya keluar ini tidak dianggap. Itu bukan darah haid, salat. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6 di bab ini. Wa Anas dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Ini seorang suami istri bagaimana ketika mendapati istrinya dalam keadaan haid. Ya. Wa Anas Malik dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anal Yahuda kanat, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah mereka idza hadatil mar'ah, apabila perempuan itu haid, yakni istrinya haid, fihim di kalangan mereka lam yu'aqiluha, ya tidak makan bersama-sama. Mereka tidak makan bersama hali kepada perempuan yang haid. Ya, tidak mengajak makan bersama. Ya demikian. Disebutkan oleh para ulama bahwa agama-agama yang terdahulu yaitu agama Nasrani, demikian juga agama Yahudi, ya keduanya adalah bertolak belakang. Orang-orang Yahudi mereka bagaimana? Kalau istrinya dalam keadaan haid tidak makan bersama, tidak satu rumah, semisal itu. Dulu demikian, sebagaimana dalam hadis ini. Tapi orang-orang Nasrani kebalikannya. Ya, bermudah-mudah. Haid tidak haid datangi istrinya dan sebagainya dan sebagainya. Adapun syariat Islam di pertengahan. Ya, tetap boleh makan bersama dalam satu rumah dan semisalnya, tapi tidak boleh mendatangi. Maka disebutkan di sini oleh Anas Malik radhiyallahu anhu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai', lakukanlah oleh kalian wahai laki-laki segala sesuatu illa nikah, kecuali nikah. Orang Muslim. Ya, kecuali Imam Muslim Allah. Kecuali Imam Sunani ya minal kurban wa nikah, ini mendekati yaitu nikah. Ayatasilu, ya jauhilah. Ya ini wala yujami'unaha, tidak menjimainya. Ya demikian maknanya. Maka disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh untuk berbuat apapun ya kecuali nikah. Demikian. Insyaallah demikian dulu. Di sini sudah